Jadi Abdullah bin Maktum ini di Madinah seringkali beliau mendatangi atau melewati rumah seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini sangat baik sama dia. Sering kasih makanan, kasih minuman. Abdullah bin Maktum juga berterima kasih gitu. Tapi satu waktu, pernah waktu dia mau kasih makanan dan minum, kemudian tiba-tiba wanita Yahudi itu mencelah Nabi di depannya Ibnu Maktum. Mencelah. Maka dalam riwayat dikatakan tiba-tiba Abdullah bin Maktum menarik wanita itu karena dia buta. Menarik lalu memukulnya dengan tongkatnya sampai tewas. Jadi mati wanita Yahudi itu. Dan pada saat dilapor kepada Nabi SAW, Nabi tanya, kenapa ya Abdullah? Kenapa kau membunuhnya? Dia bilang, ya Rasulullah, saya bukan masalah dengan dia menyakiti saya. Tapi dia menyakiti Anda, Allah dan Rasul di depan saya. Menyakiti Allah dan Rasul di depan saya. Maka kata Nabi SAW, aku sudah maafkan darahnya. Kan hukumnya kalau orang bunuh secara sengaja, maka hukumnya dibunuh kisosnya kan gitu. Atau dia membayar denda ke keluarganya. Tapi karena sikap membela Nabi SAW ini, maka darahnya dan dia tidak perlu dibayar oleh Abdullah bin Maktum. Bagaimana keluarnya sebuah hukum kalau orang yang dipegangi oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam madhab beliau tentang laki-laki wajib sholat di masjid kalau tidak punya udzur. Ya, kalau tidak punya udzur. Jadi bukan sakit, bukan karena terjadi apa gempa, banjir, enggak ada udzur, maka dia tidak boleh sholat di rumahnya. Imam Ahmad beristidlal dengan sikap dan teguran Nabi kepada Abdullah bin Maktum ini. Jadi dia pernah datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, saya orang yang buta, rumah saya jauh dari masjid, tidak ada yang memandu saya ke masjid, dan banyak binatang buas. Setiap saat saya bisa diterkam oleh binatang buas. Tentu kalau zaman sekarang karena ada mobil, ada motor, ada suara-suara bising, binatang kebanyakan lari. Zaman dulu sunyi, senyap. Maka banyak binatang-binatang buas dekat rumah orang. Jadi ada 4, buta, nggak ada yang pandu, rumahnya jauh dari masjid, plus lagi banyak binatang buas bisa membahayakan. Boleh nggak ya Rasulullah, saya sholat di rumah? Kata Nabi, silahkan. Udurnya 4, matanya buta, ya, tidak ada yang pandu, rumahnya jauh, banyak binatang buas. Gitu ya. Maka orang Abdullah pun keluar dari masjid. Tiba-tiba turun wahyu pada saat itu. Lalu Nabi SAW suruh dipanggil kembali. Kata Nabi kalimat yang mulia. Atasma'un nida. Apa kau dengar dengan kupingmu azan? Dia bilang, Abdullah bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, idzan ajib. Kalau begitu kau wajib menjawabnya. Jadi biar kau buta, biar jauh dari masjid, biar tidak ada yang pandu, biar kau diterkam binatang ke masjid. Makanya Imam Ahmad dalam madhabnya mengatakan wajib bagi laki-laki ke masjid. Gitu kan? Maka ini teman-teman sekalian terjadi juga pada tokoh kita. Dan keluarlah hukum di sini, begitu banyaknya orang yang mengikuti madhab Imam Ahmad ini. Gitu kan? Dan berapa banyak orang yang laki-laki memenuhi masjid justru karena berpegang pada hadits ini. Berarti panen pahala dia karena dia yang tanya masalahnya. Kan gitu. Sekarang di majelis begini, ada orang yang belum paham hukum, asal memang dia ikhlas karena Allah ingin bertanya karena belum paham hukum, lalu ditanya. Misalnya yang hadir 10.000, 20.000 orang misalnya. Lalu kemudian kita jelaskan, fahamlah hukum. Semua orang terapkan. Panen pahala enggak dia? Panen pahala. Sekarang Abdullah bin Maktum menanyakan tentang masalah uzurnya, masalah masjid. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan wahyu dan menjadi sebuah hukum. Maka semua laki-laki yang pergi ke masjid dipanen pahalanya oleh Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ini luar biasa gitu kan. Sebagaimana pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, siapapun yang menjadi penyebab ya, satu kebaikan maka dia akan panen pahalanya. Contoh kasus misalnya semua orang yang tawaf, maka Ibrahim dan Ismail alaihissalam panen pahalanya karena mereka lah yang pertama diperintahkan Allah dan mereka yang membangun Ka'bah ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan sa'i, berjalan tawaf Safa dan Marwah, Hajar panen pahalanya alaihissalam karena dia yang jalan di situ. Dan semua orang sa'i tahu kisahnya dari Hajar. Berapa juta orang yang tawaf sampai menjelang hari kiamat, berapa banyak pahalanya. Makanya teman-teman jangan pelit-pelit menunjukkan kebaikan. Ada orang tanya alamat masjid, segera tunjukkan. Kalau perlu pandu, baik saya temani. Ada orang tanya jalan, dia mau pulang ke rumahnya, tunjukkan jalan itu. Walaupun antum cuma jalan 100 meter, 200 meter, tunjukkan. Selama dia tahu maka panen pahala. Dan seterusnya. Gitu kan. Saya pernah menuju ke satu pengajian. Saya tidak tahu jalur lain, saya tahu satu jalur saja. Ada seorang ikhwah datang ke tempat saya waktu itu, ngobrol-ngobrol terus saya bilang, afwan akhi, saya harus dalam pengajian sekarang. Ustaz, di mana pengajian? Di sini. Ustaz, jalurnya di mana? Saya lewat sini. Ustaz, saya tahu ada jalur di sini.
Dia pandukan lah satu jalan gitu. Terus saya coba. Semenjak itu memang saya pakai jalur, karena jalur itu lebih cepat gitu. Walaupun tempatnya jauh gitu kan. Tapi saya tiba-tiba berpikir selama saya jalan, setiap kali saya jalan Ahad pagi, waktu itu saya ta'lim di sana, itu saya berpikir orang ini panen pahalanya kan, dia cuma tunjukin saja jalannya. Mungkin dia tidak berpikir jangka jauhnya berapa banyak yang hadir, berapa banyak dapat manfaat, berapa banyak ceramah itu disebarkan ke orang, dan seterusnya. Maka terlibat dalam hal seperti ini luar biasa gitu kan. Jadi waktu Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwani sekalian, rahimahullah, menurunkan ayat-ayat tentang jihad dan keutamaannya, maka Abdullah bin Maktum ini punya semangat ingin ikut jihad, tapi buta. Bagaimana caranya tahu musuhnya di mana gitu kan? Dalam kondisi dia buta, dia merasa sedih. Maka dia berdoa kepada Allah, mengatakan, ya Allah, turunkanlah ayatmu yang memaafkan uzurku atau menjelaskan uzurku. Artinya orang seperti aku ini nanti nggak apa-apa nggak ikut jihad, karena nggak bisa. Maka subhanallah Allah kabulkan dan turun ayat Al-Quran. Pada saat Nabi SAW sedang mendiktekan ayat jihad dalam surah An-Nisa ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tentu ada tambahan kalimat ghairu ulid darar. Ini belum turun awalnya. Ghairu ulid darar belum turun. Kalau teman-teman lihat surah Nisa 95, khusus potongan kalimat ini belum ada di awal turunnya wahyu. Yang ada adalah la yastawil qa'iduna minal mu'minin, langsung wal mujahiduna fi sabilillah. Maknanya tidak sama antara orang mukmin yang tidak ikut berperang, duduk saja, dengan orang yang berjihad jalan Allah. Orang yang berjihad lebih besar pahalanya. Rupanya waktu sementara turun wahyu itu, Abdullah bin Maktum datang. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, waktu Nabi SAW sedang mendiktekan ayat itu kepadaku, lalu dia datang dan berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, andai kata aku mampu berjihad, pasti aku akan berjihad. Sementara waktu itu dia adalah orang yang tunanetra atau buta. Lalu Allah SWT menambahkan di wahyu itu potongan ayat. Kata Zaid bin Thabit, tiba-tiba paha Nabi SAW waktu itu ada di atas pahaku lebih tinggi, kemudian tiba-tiba tertimpa, menimpa pahaku. Jadi biasanya Nabi SAW kalau turun wahyu, salah satu keadaannya seperti itu, alaihissalam, maka dia mengatakan seperti pahaku akan retak karena beratnya. Lalu Nabi SAW setelah itu menambahkan kalimat ghairu ulid darar, karena permintaannya Ibnu Maktum kepada Sang Pencipta Allah. Ini luar biasa ini, karena doanya Allah turunkan potongan ayat Al-Quran dan berlaku hukum sampai hari kiamat. Maka Nabi SAW pun membacakan kalimat tadi, ditambahkan la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang-orang mukmin yang duduk tidak ikut berjihad. Lalu Allah bilang ghairu urid darar, yang tidak punya uzur. Jadi maksudnya di sini turunnya kepada Ibnu Maktum, kalau orang buta, orang pincang gitu kan, maka ini tidak punya keharusan untuk ikut jihad gitu. Wal mujahidun fi sabilillah, orang-orang jihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum mengatakan, ya Rasulullah, aku seorang yang tunanetra. Artinya nggak bisa ikut jihad, juga aku bagaimana menjadi pemimpin di Madinah, nggak bisa melihat. Maka turun firman Allah SWT, tambahan ayatnya ghairu urid darar. Jadi la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang mukmin dan duduk tidak berjihad, ghairu urid darar, yang tidak punya darar atau masalah udurnya. Wal mujahidun fi sabilillah, orang jihad di jalan Allah. Dan di sini keluar juga hukum lain, bahwasanya bolehnya pemimpin orang buta. Bolehnya pemimpin orang buta karena Abdullah bin Maktum ini telah memimpin Madinah sebanyak 13 kali. 13 peperangan Nabi SAW, semuanya dia yang ditunjuk jadi rajahnya lah. Di zaman Nabi SAW, dia nggak bisa ikut perang. Karena dia masih berpegang pada ayat tadi, uzur itu kan. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, terutama di zaman Umar bin Khattab, ada ekspansi Islam yang besar. Orang-orang pada cerita muslimin menang, muslimin menyebar. Dia bergelora dalam hatinya ingin ikut jihad. Maka pada saat Umar bin Khattab mengutus pasukan di tahun 16 Hijriah tepatnya. Di sini teman-teman sekalian, pada saat itu dia sudah tidak bisa tahan dirinya lagi. Maka dia minta izin sama Umar bin Khattab untuk diikutkan berperang. Dan dia waktu itu Umar izinkan. Baik silakan. Tapi Umar tanya, kira-kira akan seperti apa? Kamu mau di posisi mana? Kalau mengimami orang sholat, ya. Memotivasi pasukan, oke. Dan duduk untuk membantu mengobati orang, iya. Tapi di pasukan gimana caranya? Karena harus orang yang menyerang, tahu arah musuh dan seterusnya.
Maka dia mengucapkan kalimat yang masyhur. Dia mengatakan, idfa'u ilayya liwa'a fa inni a'ma la astati'u an afirra wa aqimuni. Wa aqimuni baina saffain. Dia mengatakan, serahkanlah panji kepadaku. Panji itu teman-teman, zaman dulu kayunya itu besar sekali. Karena kan benderanya harus besar. Seluruh pasukan harus bisa lihat. Mungkin kalau orang tidak terbiasa pegang, dia nggak mampu. Dari sini sebagian ahli sejarah mengatakan berarti Ibnu Maktum ini punya jasad yang sangat kuat. Cuma matanya saja buta. Radhiyallahu anhu. Ini juga jadi pelajaran penting yang lain. Berarti orang buta tidak harus vakum. Tetap harus jaga kesehatan, keterampilan yang dia mampu. Begitu dalam Islam. Tidak ada kata putus asa gitu. Karena untuk memegang panji ini, apalagi pasukan 30.000 orang, yang dia harus pegang sendirian panjinya, bendera yang besar supaya semua lihat, melawan 240.000 pasukan Persia. Ini bukan hal yang ringan. Dan pada zaman itu, kalau bendera masih tertancap, atau ada yang pegang, walaupun tinggal satu orang pasukan dianggap masih kuat. Kalau bendera jatuh, walaupun pasukan masih lengkap, dianggap kalah. Maka waktu itu Umar setuju. Persetujuan Umar untuk memberikan panji perang kepada Abdullah bin Maktum ini berarti ada pertimbangan syar'i. Kenapa dia memberikan? Padahal dia orang buta. Berarti ulama mengatakan kemudian besar memang kekuatan fisiknya, tidak diragukan masalah keimanan karena tidak mungkin lari. Dan memang dia membahasakan itu. Dia bilang, serahkan panji padaku. Sebab aku adalah orang buta yang tidak bisa lari. Jadi kalian tidak usah khawatir. Bendera aku pertahankan sampai aku mati. Kalau orang melihat masih bisa lari, mungkin lihat jumlah pasukan besar. Saya tidak bisa lihat jumlahnya besar atau kecil, saya nggak penting. Gitu kan? Dan dia mengatakan, dan juga tambah lagi, berdirikan aku di antara dua barisan. Ini bisa dimaknakan dua. Bisa dimaknakan adalah, kalau kalian bagi dua pasukan muslim, di kiri kanan sayap, saya ada di tengah-tengahnya. Semua pasukan bisa melihat semua bendera. Bisa bermakna yang lain adalah, dua barisan musuh sama kalian. Saya di tengah-tengah sini, jangan di pasukan kalian. Karena beraninya, radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada musuh bahwasanya dia bisa pegang. Cuma memang kan musuh dari jauh tidak bisa tahu ini buta atau enggak. Apalagi dalam beberapa riwayat disebutkan dia pun menggunakan baju perang yang lengkap dipakaikan oleh para sahabat dari kepala sampai kaki kecuali bola mata saja yang kelihatan. Jadi orang pun tidak tahu dia buta atau tidak buta gitu. Jadi selama 3 hari perang besar itu ada ratusan muslimin yang mati syahid, diantaranya Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Ini menandakan teman-teman luar biasa ya. Bagaimana dengan buta matanya pun tidak menghalanginya untuk mengejar prestasi-prestasi yang luar biasa tadi. Menjadi muadzin Nabi, menjadi pengganti Nabi, jadi tidak mungkin dia dipilih jadi kayak kalau kita presiden lagi pergi kemana, dia gantinya sementara. Nggak mungkin sembarangan, orang bodoh kah atau orang sementara, mungkin. Kalau hanya buta uzurnya, ya, atau selain buta ada uzurnya, maka mungkin Nabi tidak pilih. Kan masih ada yang lainnya. Ya, tapi ini subhanallah dipilih oleh Nabi SAW, berarti luar biasa. Kemudian Nabi SAW juga pilih dia menjadi da'i, ya juga nggak sembarangan. Termasuk Umar bin Khattab memilihnya sebagai pemegang panji di peperangan, ini juga hal yang luar biasa. Berarti menandakan orang ini Tuhan kita radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang justru karena semangat dan keinginannya. Maksud dalam umumnya sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat seseorang. Kapan dia niat mau jadi orang yang baik, berprestasi, orang yang mati syahid, orang yang apalah kaya dengan rezeki halal, orang yang begini dan begitu, tinggal order saja tanda kutip. Mohon kepada Allah, Allah akan kasih. Yang penting teman-teman kita tidak boleh vakum. Kayaknya Allah nggak kasih saya, kayaknya saya nggak bisa. Ya sudah, dia vakum sendiri. Selama antum masih punya semangat dan kebaikan, Allah kasih. Maka harus punya angan-angan atau tumuh yang besar.